Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis. Kali ini kita bakal membahas film kungfu lagi. Dan kali ini saya jamin bakal semakin seru karena akan melibatkan bela diri Jepang di dalamnya. Di mana cerita kali ini akan ada sedikit drama rumah tangganya yang worth it untuk ditonton dikala sehabis berbuka. Dan maka dari itu, untuk mempersingkat waktu tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. Diawali dengan memperlihatkan sang aktor utama yaitu Gordon Liu dengan asisten pribadinya yang kita sebut saja Jimmy, tengah kebingungan lantaran ayah Gordon baru saja tiba dari Jepang, yang mana diketahui sang ayah hendak menjodohkannya dengan gadis Jepang yang merupakan anak teman ayahnya Gordon sendiri. Yang usut punya usut, Gordon tak ingin perjodohan tersebut karena lebih suka dengan produk lokalan saja. 你忘了装病了？怎么装病？ Dibantu Jimmy untuk bersandiwara, Gordon berpura-pura sakit yang sang ayah melihatnya justru bisa menebak bahwa itu hanyalah alasan saja. Lantas sang ayah pun meminta Gordon untuk coba deh dilihat dulu, kan kamu taunya waktu dia masih kecil. Untuk kemudian akhirnya Gordon menuruti itu dan saat memandangi gadis yang bernama Kungsi tersebut, seketika tolakan itu pun berubah menjadi mau 100%, di mana dasar ini sudah bisa membuktikan bahwa kecantikan itu memang tolak ukur seorang pria saat pertama kali melihat sosok seorang wanita. Halah. Baru saja sehari acara selesai, pernikahan mereka sudah diwarnai bumbu-bumbu drama lantaran Jimmy dan kedua orang ini salah paham mengira Gordon Liu telah memukuli istrinya di halaman belakang, di mana sebenarnya suara berisik sang istri di halaman belakang tersebut karena sang istri tengah berlatih bela diri Jepang untuk menguasai kemampuannya, di mana karena mengira Kungsi sudah babak belur, Jimmy pun melaporkan ini ke ayahnya Gordon, yang Gordon saat itu langsung mendapat teguran lewat bahasa sindiran. 替我问候我爸爸，说我在这儿生活很愉快。好，我走了以后，您放心好了。阿涛要是欺负你，你马上派人来告诉我。 Sadar bahwa ini semua pasti perbuatan Jimmy, Jimmy pun ditegur dan diperlihatkan langsung apa yang sebenarnya terjadi di halaman belakang. Lalu saat hendak mendekat untuk mencoba menegur, seketika itu Gordon dibuat risih lantaran sang istri belahan dadanya hampir saja terbuka. Memiliki basic sebagai seorang ahli kungfu senior di salah satu perguruan, Gordon meminta istrinya untuk lebih sopan saat berkarate, yang hal itu membuat sang istri bertanya, memangnya wanita Cina tidak ada yang diajarkan kungfu? Gordon pun menjawabnya dengan sebuah kuda-kuda kungfu wanita Cina yang spontan. Hal tersebut membuat istrinya cukup terkejut, namun meski sempat terkecoh dengan gerakan kungfu wanita, si istri tetap merasa bela diri Jepang lebih unggul, yang hal itu dimaklumi oleh si Gordon, asalkan istrinya jangan teriak-teriak saat sedang berlatih. 为什么呢？ 你这样给家里的下人听到，还以为我打老婆。 Keesokan harinya, setelah sekian lama tak berkunjung, Gordon mendatangi perguruannya bermaksud ingin mengasah kemampuannya. Tapi Gordon di sini justru diledek oleh salah satu temannya lantaran kemarin tak sengaja terkena jurus sang istri sampai terbanting. Di mana sudah pasti ini semua adalah perbuatan si Jimmy untuk kemudian Gordon langsung menghukumnya saat itu juga. Tapi di saat tengah menghukum si Jimmy itulah Gordon mendapat laporan bahwa halaman belakang sudah hancur akibat dipukuli istrinya yang tengah berlatih. Dengan cepat, Gordon pun mendatanginya untuk kemudian memintanya agar jangan berlatih bela diri Jepang lagi. Dan sebagai gantinya, Gordon akan mengajari kungfu yang tapi dengan tegas langsung ditolak hingga menimbulkan perdebatan. 你为什么不练日本功夫呢？如果你每天这样踢，那我们连睡觉的地方都没有了。 Tak lama dari perdebatan tersebut, datang sejumlah persenjataan bela diri Jepang dari rumahnya Kungsi langsung. Dan di sini, Kungsi juga mendemonstrasikan di hadapan sang suami, yang itu cukup membuat sang suami geleng-geleng. 还有呢，这是枪。好，你跑。这是链子钩，专门对付想跑的人。公子别闹了，还有很多呢。
Tak cukup sampai di situ, saat Gordon tengah makan dengan temannya, lagi-lagi ia mendengar kabar bahwa sang istri tengah mengeluarkan semua senjata di aula, yang itu membuat Gordon sedikit kesal karena senjata-senjata itu adalah senjata kungfu Cina, di mana saat ditanya alasannya, sang istri dengan enaknya mengatakan bahwa senjata kungfu Cina adalah senjata rongsokan, sehingga perkataan tersebut pun membuat Gordon emosi yang pada akhirnya membuat mereka berduel untuk menunjukkan mana yang lebih kuat di antara Cina dan Jepang. 什么是剑？什么是废物？你拿的不是，这才是真正的枪。看枪！蛮力是没有用的。 Dari perdebatan pergelutan tersebut, suasana tak harum dalam rumah tangga semakin terbawa saat berada di meja makan, di mana karena masih sama-sama penasaran, perbedaan pun kembali berlanjut setelah makan, yang kali ini adalah menunjukkan beberapa senjata rahasia saat dihadapkan dengan kondisi terdesak dikala tengah bertarung. 铁机灵，很好。 别怕，没有了。 Belum puas juga dengan ego masing-masing, mereka berdua masih saja ayel-ayelan hingga menuduh satu sama lain sebagai plagiat, sampai pada tahap di mana mereka berdua sama-sama emosi. Di situ diambil keputusan untuk berduel saja agar bisa membuktikan kira-kira siapa nih yang plagiat. Maka dari itu, dengan ini pertarungan antara kungfu Cina dan bela diri Jepang pun tak dapat terhindarkan lagi. 这是佛家的和尚。三叔，三叔，少爷跟少奶在房间里又打起来了。公子，少奶奶，你怎么可以？ Singkat cerita, esok hari pun tiba. Kesal dengan tindakan sang suami, Kungsi pun memilih pulang ke Jepang. Lantas berita tersebut langsung diketahui oleh ayahnya Gordon, yang di saat itu Kungsi terlihat tengah bersama seorang pria yang adalah teman seperguruannya, di mana pria yang bernama John ini rupanya juga adalah mantannya Kungsi yang memiliki keahlian bela diri ninjutsu, yang nampaknya masih berharap ingin baikan dengan istrinya Gordon tersebut. Dan melihat kedekatan mereka berdua itu, sang ayah pun berusaha memintanya untuk pulang ke Cina, dan ia berjanji akan menegur Gordon untuk tidak bertindak seperti itu lagi. Melihat besannya masih berharap keadaan bisa membaik, ayah Gordon diminta untuk pulang dulu ke Cina dan meminta supaya Gordon datang ke sini sendiri untuk menjemput istrinya, di mana saat sampai Gordon justru menolak itu dan tidak peduli walaupun istrinya sudah ada orang yang mendekatinya. Tetapi ternyata itu hanyalah gengsi semata, karena saat berada di kamar, Gordon terlihat galau dan keadaan itu dengan cepat disadari oleh asistennya yaitu Jimmy. Di sini Jimmy terpikirkan sebuah ide untuk bisa membuat Nona Kungsi kembali tanpa perlu menyusulnya ke Jepang, di mana caranya Gordon diminta untuk menulis surat tantangan yang isi di dalam suratnya tersebut jangan tanggung-tanggung sekalian jelek-jelekin bela diri Jepang, sehingga dengan begitu sudah pasti Nona Kungsi akan kembali dengan sendirinya karena sudah pasti ia akan terpancing emosinya. Namun sayang beribu sayang, saat surat tersebut sampai, John yang bisa bahasa Cina pun mengerti artinya dan langsung emosi ketika membaca penghinaan tersebut, di mana pada akhirnya John wadul ke guru besarnya serta teman-temannya, yang membuat orang hebat di perguruan ini pun tergerak untuk berangkat ke Cina. Sensei, どうしますか? Mayu. Sensei. 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 私も行きます、先生。私も行きます。 Dari ke-8 orang yang ikut tersebut, semuanya adalah petarung terbaik dengan keunggulan senjata yang spesifik, dan sadar akan adanya perang besar yang membahayakan nyawa suaminya, Kungsi diam-diam juga kembali ke Cina, yang itu mengartikan Kungsi sebenarnya juga sayang pada suaminya tersebut.
Butuh waktu lama untuk menunggu, mereka semua langsung mendatangi kediaman Gordon Liu, sempat menyangkal dan menjelaskan bahwa surat tersebut hanya ditunjukkan untuk istrinya saja. Mereka semua tetap merasa terhina dan akan membuktikan dengan cara menantangnya berduel 1 lawan 1. Dan berhubung saat ini Gordon Liu tengah memegang sebuah pedang, maka ahli pedang dari Jepanglah yang diturunkan untuk melawannya. Dan dengan ini, aksi pertarungan pun dimulai. Sebagai seorang ksatria Jepang sejati, jika sudah mengakui kekalahan, beliau akan menyerahkan pedangnya sebagai tanda pertemanan. Tapi di sini, Gordon tak merespon apa-apa karena ia tak mengerti sama sekali tentang aturan budaya tersebut. Kalau sudah begini, maka Gordon akan menghadapi mereka satu persatu setiap hari, dan lawan yang akan Gordon hadapi selanjutnya ialah ahli tinju dan tendangan yang Gordon langsung pergi ke perguruannya untuk meminta solusi bagaimana cara yang paling efektif untuk melawannya. 反正他们是来比武的，我就和他们一个一个的比。 Di sini terjadi sedikit perbedaan pendapat. Ada yang menyarankan untuk menggunakan kungfu Shaolin, ada juga yang menyarankan untuk menggunakan Tai Chi. Di mana ujung dari perbedaan pendapat tersebut, solusinya justru datang dari sang maha guru yang Gordon diminta untuk melawannya dengan menggunakan jurus mabuk. Dan kalau kalian ingat dengan film Wong Fei Hung yang diperankan Jackie Chan, pasti kalian akan langsung bisa menebak siapa sosok yang kompeten dengan jurus ini. Ya, benar sekali, pengemis Shola orangnya. Karena pengemis Shio tak semudah itu untuk mengangkat murid, mereka pun ambil jalan cepat dengan menyerangnya yang di sela-sela itulah Gordon mengikuti gerakannya. Dan setelah mengobservasi lalu akhirnya berhasil menguasai, Gordon lekas kembali untuk bersiap-siap. Yang saat dalam perjalanan, ia kembali bertemu dengan istrinya. 阿涛，你怎么可以写这样的挑战书？那些人不是我带来的。打不过他们，前2天。 剑道高手将剑送给你，他哪里有剑送给我？才把剑送给你，这是一种最崇高的仪式。 Untuk pertarungan kedua sendiri, lokasi akan digelar di sebuah gunung yang di sana sang istri tengah memohon untuk tidak melanjutkan pertarungan. Tetapi Gordon yang tak lama datang dan mendengar permohonan istrinya tersebut malah semakin ingin maju terus. Karena ya, ini menyangkut harga diri, bro. Selanjutnya, ia akan berhadapan dengan ahli wincaku modifikasi yang Gordon disarankan untuk menggunakan tongkat modifikasi juga yang pernah digunakan Biksu Sante. Dan setelah melakukan pemanasan demi pemanasan, pertarungan pun langsung saja dimulai. Setelah itu, pertarungan dilanjutkan dengan melawan ahli tongkat, lalu ahli senjata kura-kura ninja, apa namanya itu saya kurang paham. Yang kedua, petarung tersebut pun pada akhirnya berhasil dikalahkan. Di mana saat sudah selesai dan bermaksud istirahat, tiba-tiba datang petarung sumo yang dengan curangnya menunggu jam 12 lewat untuk lanjut melawan Gordon. Di mana karena Gordon belum beristirahat, Gordon pun langsung dibuat pontang-panting tak karuan. Yang Gordon juga diberi opsi lain oleh si sumo untuk menyerah saja jika tak kuat meladeni perlawanannya sekarang. 参ったか。他说你认输吗？
Melihat tuannya tidak mungkin menang dengan mudah, Jimmy lagi-lagi menemukan ide cemerlang untuk menaruh tubuh tuannya tersebut dengan sebuah minyak, di mana cara itu ternyata sangat-sangatlah efektif, walaupun cara itu rupanya dianggap tidak fair oleh si sumo. 俺の乗るとは今日だぞ。胖子，你这么晚来找少爷，你才狡猾。打不打？不打算你输了。負けるもんか。 Mau tidak mau, si sumo pun harus melanjutkan pertarungan dan... 参った。 Sebelum mempersiapkan diri untuk melawan petarung selanjutnya, sang istri mengingatkan Gordon untuk berhati-hati karena lawan yang akan dihadapi selanjutnya yaitu si John dengan keahlian ninjutsunya, di mana keahlian ninjutsu ini dikenal memiliki banyak jebakan dan biasanya ia akan muncul secara tiba-tiba untuk memberi peringatan pada lawannya, di mana benar adanya ia datang dengan beberapa jebakan permulaan yang beruntung masih berhasil digagalkan semua berkat adanya informasi dari sang istri tadi. Sesuai apa yang diminta oleh si John, keesokan harinya, Gordon pun langsung menuju ke lokasi dengan menyamar sebagai seorang kakek-kakek. Dan saat dalam perjalanan menuju ke sana, bertemulah dia dengan sosok kakek-kakek juga, yang ternyata itu adalah si John. Tak berhasil dengan jebakan di awal-awal pertarungan, John menggiring Gordon ke telaga tempat perjanjian awal yang di sana Gordon langsung disambut oleh sebuah jurus kepiting yang John meladeninya dengan jurus ular dan... Masih saja kalah walaupun sudah mengeluarkan jurus kepiting, John menggunakan tipuan pamungkas dengan sebuah panah mulut yang ia tembakkan dari dalam air dan... Betapa terkejutnya si John, ternyata Gordon belumlah tewas karena ia berhasil menahan serangan tersebut, yang pada akhirnya membuat si John malu lalu menerima kekalahan dengan gentlenya. Di mana setelah semua yang terjadi, Gordon pun menjelaskan bahwa tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, tidak ada yang hebat dan tidak ada yang lemah. Karena pada dasarnya, setiap perguruan itu, baik Jepang ataupun Cina, adalah yang terbaik. Gordon juga menambahkan surat tersebut ditujukan hanya untuk membuat istrinya kembali saja dan tidak ada sangkut pautnya dengan bela diri Jepang. Dan setelah menjelaskan semua itu, pada akhirnya kedua perguruan tersebut pun berdamai. Lalu yang terjadi selanjutnya... Tamat.